Hatsune Miku adalah pionirnya dan tentu saja dia bukan VTuber. Berarti dari anime dong, Bang? Dan pengisi suara Miku adalah seiyuu yang bernama Saki Fujita. Seluruh core musik Jepang sekarang, sedikit banyaknya ada peran Miku di sana. Ada juga orang-orang yang tidak setuju dengan hadirnya Miku. Salah satunya adalah Aoi dari The Gazette. Banyak dari kalian yang mungkin gak kenal dengan Hatsune Miku. Bisa dibilang dia merupakan virtual idol pertama sebelum banyaknya konsep VTuber seperti sekarang ya, yang mulai ikut-ikutan beralih menjadi virtual idol juga. Hatsune Miku adalah pionirnya dan tentu saja dia bukan VTuber. Berarti dari anime dong, Bang? Ada masanya memang banyak mengatakan kalau Miku tuh dari anime apa gitu, tetapi sayangnya Miku bukanlah karakter anime. Apalagi Hatsune Miku bisa dibilang cosplay mas pertama pada masanya dengan berbagai pakaian dan konsep yang ia miliki. Terlebih kalau kalian mendengar lagu-lagu seperti ini, nah, itu sebenarnya menggunakan suara Miku. Sebelum pada akhirnya di cover oleh penyanyi ataupun VTuber kesayangan kalian. Bahkan beberapa penyanyi ataupun komposer yang kalian kenal sekarang, semuanya berawal dari menggunakan suara Miku. Hari ini aku akan menjelaskan tentang Hatsune Miku bagi kalian yang mungkin belum mengenalnya. Biar kalian tuh nggak usah heran, VTuber ini nggak terkenal, tapi konsernya kok banyak banget. Halo para tetangga. Hatsune Miku dengan codename CV01 adalah Vocaloid Jepang pertama yang dikembangkan oleh Krypton Future Media. Ia merupakan sebuah program synthesizer musik dan bank suara yang dirilis pada 31 Agustus 2007 dalam seri Vocaloid 2 Engine dan juga sebagai karakter vokal series. Sebagai penerus dari The Character Vocals yang bernama Meiko dan Kaito, sebelum dipindah tangankan oleh Krypton Future Media ke Yamaha. Miku hadir bersama dengan Kagami Nerin dan Len CV02 serta Megurin Luka CV03. Walaupun dia merupakan sebuah program, ternyata Miku itu sebenarnya tetap diisi oleh suara orang asli. Maksudnya adalah base suaranya itu dari orang asli. Dan pengisi suara Miku adalah seiyuu yang bernama Saki Fujita. Selain menjadi Miku, Saki Fujita mengisi karakter seperti Ymir dari Attack on Titan dan juga Ritsu dari Assassination Classroom. I'm Hatsune Miku from Krypton Future Media. Pada awalnya, Miku ditargetkan untuk profesional produser dan juga amatir, di mana Miku bisa digunakan untuk perancangan lagu dasar bagi komposer dalam membuat musiknya. Bahkan, Krypton tidak memikirkan bahwa Miku akan laku besar di pasar otaku. Mereka hanya memasarkan software synthesizer mereka seperti sebelumnya di majalah DT Magazine yang memang merupakan majalah yang berfokus dengan musik. Menariknya, karena mereka merilis majalah tersebut dengan CD demo Miku di dalamnya, edisi khusus ini berhasil terjual habis pada waktu itu. Titik balik terkenalnya Miku adalah akibat situs Nico Nico Doga, di mana salah satu user platform tersebut merilis lagu parodi yang berjudul Ivan Polka. Tidak hanya itu, di sana Miku juga digambarkan menyanyikan lagu tersebut sambil mengayunkan daun bawang yang imut. Pada waktu itu, lagu Ivan Polka merupakan meme pada zamannya yang memperlihatkan berbagai karakter anime dengan lagu tersebut sambil ngecan menggunakan daun bawang. Video parodi Miku tersebut seakan memberikan pertanda bahwa aplikasi ini bisa mempunyai banyak kemungkinan penerapannya. Melalui situs NND tersebut, para user Miku mulai bekerja sama, saling bertukar ide, menampilkan karya mereka yang masih setengah jadi dan akhirnya diperbaiki oleh user lain. Dan ya, Miku pun menjadi populer. Yo, ikimasu. Hai, start. あなたとコンビニカットカットカット。すいません、ごめんなさい、本番中なんでちょっとごめんなさい、こっちでお願いします。Oke, go. Kepopuleran ini dimanfaatkan oleh Krypton untuk mengekspansi bisnisnya. Mereka mulai merilis guidebook yang bisa membantu user untuk memaksimalkan Miku dalam penggunaannya. Tidak hanya itu, mereka juga merilis game rhythm yang berjudul Hatsune Miku Project Diva. Hasil kerjasama dengan perusahaan game Sega pada tahun 2009 untuk game seri PlayStation Portable. Dari sinilah kepopuleran Miku semakin mendunia. Ditambah banyak lagu-lagu populer dan komposer terkenal dari proyek ini, seperti Ryo, Dekonina, Wowaka, Kuwagatapi, dan berbagai nama beken lainnya. Beberapa lagu Miku yang ikonik juga berasal dari sini, seperti World Is Mine, Magnet, Aiko Toba, dan juga Romeo and Cinderella. Bahkan ada satu lagu yang berhasil dikembangkan menjadi anime terpisah dengan judul Black Rock Shooter. Kepopuleran Miku ini membuatnya sukses menjadi karakter tren cosplayer pada tahun 2010-an.
Meskipun begitu, ada juga orang-orang yang tidak setuju dengan hadirnya Miku. Salah satunya adalah Aoi dari The Gazette, yang mengeluhkan soal kehadirannya Miku. Ia mengatakan, apa gunanya kita membuat musik? Kayaknya kita lama-lama cuma bisa masih aja. Gimana orang-orang bisa mengatakan bahwa mesin-mesin itu setara dengan musisi yang sebenarnya? Ya, aku rasa sih enggak. Cuitannya Aoi ini memicu kontroversi di dunia maya Jepang pada waktu itu. Banyak orang yang tidak setuju dengannya. Pada waktu itu, Aoi merasa jika Miku tidak setara dengan musisi. Pada kenyataannya, penggunaan Miku bukanlah untuk menggantikan penyanyi yang sebenarnya. Banyak komposer menggunakan Miku sebagai suara sampel untuk lagu-lagunya mereka saja. Akibat keterbatasan mengakses penyanyi, yang mana waktu itu sosial media tidak mudah seperti sekarang. Dan karena hal itu, Aoi pun meminta maaf. Ia mengatakan, aku telah mencari tahu sedikit tentang Vocaloid. Melodinya sih nggak buruk. Tetapi sepertinya sulit nih bagi manusia untuk mencapai not tinggi seperti Miku. Aku udah beli softwarenya dan coba buat lagu. Tetapi aku masih tetap prefer ya manusia daripada komputer. Ucap Aoi. Ayo. Hai, start. あなたとコンビニファミリーマート。はい、カットします。はい、カットです。 Selain itu, di tahun yang sama yakni 2010, Miku disematkan sebagai virtual diva yang dikenal hingga sekarang. Apalagi, dengan label virtual divanya tersebut ditegaskan dengan rilisnya konser pertamanya yang berjudul dengan Miku no Hikansashai Tanjukyu Giving Day. Pada tampilannya, Miku tampil dengan gaya hologram yang menciptakan tampilan 3D dan diiringi musisi di sampingnya. Jujur, ini sangat keren pada masanya. Bahkan mungkin sekarang masih tetap keren kalau menurut aku. Siapa yang nyangka gitu di tahun segitu kita bisa dihibur sama virtual diva. Keren kan? Krypton juga mengekspansi Miku ke berbagai merchandise mulai dari figur dan aksesoris lainnya. Yang diperkirakan dari rentang waktu 2007 hingga 2012, Krypton mendapatkan setidaknya 10 miliar yen atau sekitar 1, triliun dari berbagai merchandise Miku tersebut. Pada tahun 2013, setidaknya sudah ada 1.500 video Miku setiap bulannya di Nico Nico Doga yang memperlihatkan Miku semakin populer di Jepang dan menjadi salah satu karakter pop culture yang ikonik di dunia otaku hingga sekarang. Yo. Hai, start. あなたとコンビニファミリーマート。カットカット。すいません。立ち位置こちらです。そこファミリーあるでしょ。そうそこですね。はい、そこです。大丈夫。僕行きましょうか。大丈夫だよ。しました。行きましょう。Miku sudah memiliki berbagai versi dirinya. Untuk dalam jenis software-nya sendiri, seperti yang original, versi Apen, V3, Pocket Miku, V4, Mobile Vocaloid Editor, dan juga Vocaloid Keyboard. Pada tanggal 1 Agustus 2024, dikabarkan bahwa akan hadir Miku versi 6, yang diberi nama Vocaloid 6 Engine yang menghadirkan Miku V6 AI. Dan akan rilis dalam waktu dekat di tahun 2024 ini. Dan bisa jadi di masa depan kita akan bisa berinteraksi dengan Miku yang ditenagai oleh AI. Yang sekarang tuh kan udah immersive banget AI kan. Bakal makin keren nih Miku di masa depan kayaknya. Walaupun Miku sekarang tidak menjadi core kepopuleran, tetapi ia masihlah relevan hingga sekarang. Alasannya ya simpel. Seluruh core musik Jepang sekarang sedikit banyaknya ada peran Miku di sana. Bahkan hingga ke kultur VTuber itu sendiri. Berbagai komposer musik Jepang masih menggunakan Miku sebagai vokal mereka. Sebut saja seperti Deco Nina yang sudah menciptakan Aiko Toba sampai seri 4, Pinocchio P, Kikuo, Kanaria, Honeyworks, dan masih banyak banget. Bahkan beberapa di antaranya sudah menjadi musisi populer seperti Ayase dengan Yoasobi dan juga Kenshi Yonezu. Tidak hanya itu, bahkan orang-orang yang mengcover lagu Miku juga banyak yang menjadi penyanyi karenanya. Sebut saja seperti Ado, Reol, Faundi, dan yang lainnya. Di mana mereka tuh berasal dari konsep utaite atau istilah Jepang untuk orang yang mengcover lagu yang dirilis sebelumnya dan mempostingnya di Nico Nico Doga dan YouTube di bawah kategori utate mita. Istilah utaite ini merupakan kode unik bagi penyanyi Nico Nico Doga sehingga berbeda dengan kasyu yang berarti penyanyi secara umum atau penyanyi yang benar-benar penyanyi. Biasanya, utaite melakukan cover lagu untuk lagu-lagu original Vocaloid, anime, lagu game, dan juga J-pop. Walaupun sekarang pergeseran tersebut mulai terasa semenjak hadirnya VTuber ataupun virtual YouTuber. Mereka juga melakukan aktivitas yang sama seperti yang utaite lakukan, sampai mereka berhasil mendapatkan porsi mereka sebagai penyanyi.
Dan orang juga udah gak heran nih melihat animasi bernyanyi, karena pada dasarnya sudah ada Miku sebagai pionir awalnya. Jadi bisa dibilang, impact Miku itu mengambil porsi yang besar untuk keseluruhan industri musik di Jepang. Selain itu, Miku juga masih melakukan tur keliling dunia hingga sekarang, seperti akan hadir di Australia dan Selandia Baru pada bulan November 2024, serta Miku Expo di Eropa pada Oktober dan November 2024. Untuk Jepangnya sendiri, Miku masih ada berbagai tur yang diberi nama Magical Mirai 2024 yang hadir di 3 kota seperti Fukuoka, Tokyo, dan juga Osaka. Meskipun gitu ya, masih ada beberapa kritikan mengenai perubahan konser Miku yang tidak menggunakan hologram 3D seperti sebelumnya. Contohnya, seperti Miku Expo 2024 yang berlangsung di North America. Miku hanya menggunakan LED screen seperti layaknya VTuber konser. Sehingga beberapa orang masih merasa hal itu tidak seru, dan bahkan ini berbeda dengan apa yang ada di Magical Mirai itu sendiri. Sayangnya, tidak ada alasan mengapa tidak ada hologram di konser tersebut. Informasi terakhir mengatakan jika LED screen digunakan untuk meningkatkan kualitas proyeksi dari Miku itu sendiri, dibandingkan menggunakan 3D hologram yang warna dari avatarnya terasa lebih bias. Miku juga masih relevan untuk orang-orang di zaman sekarang melalui game. Setelah sukses dengan berbagai judul Project Diva, hadir di game Cytus, sekarang ia hadir di game yang diberi nama Hatsune Miku Colorful Stage. Atau dengan nama lainnya di Asia adalah Project Sekai atau Proseka. Game ini masih menggunakan metode game rhythm dan menjadi salah satu game dengan fanbase terbesar yang bersaing dengan game rhythm lainnya seperti Bang Dream ataupun Love Live. Di game ini juga tidak hanya menghadirkan Miku saja, tetapi juga mengenalkan karakter orisinilnya yakni Hoshino Ichika. Ditambah, berbagai karakternya juga sangat ikonik sehingga menciptakan fandom yang cukup solid di Jepang ataupun di Indonesia itu sendiri. Yang merasa fandom Proseka coba ngaku di kolom komen. Sebagai karakter yang sering ditanya, dari anime apa? Sepertinya Miku akan mendapatkan animenya. Cyber Agent, Colorful Palette, Sega, serta studio animasi Powerworks akan mengadaptasi game yang tadi kujelasin yakni Proseka menjadi sebuah anime. Diberi judul Project Sekai The Movie, Koareta Sekai to Utaenai Miku yang hadir dengan cerita original di mana Miku berusaha untuk memastikan suaranya terdengar ke halayak yang lebih ramai. Karena hal itu, Miku dan protagonis yang bernama Ichika no Shino berjuang untuk meraih mimpi yang sama. Film ini dikabarkan akan tayang pada 17 Januari 2025 dan masih belum tahu apakah akan hadir di luar Jepang. 届けたい人たちに私の声は届かない知りたいの歌の届け方君のことを教えて劇場版プロジェクト世界壊れた世界と歌えないミク私の声届かなかった Ditambah, Miku juga sebelumnya pernah tampil ya di anime Jasin-chan Dropkick, tetapi sebagai cameo saja. Salah satu cameo-nya, ia terlihat baru pulang berbelanja dan daun bawang yang baru ia beli dicuri oleh Jasin. Secara penampilan, Hatsune Miku adalah gadis yang berusia 16 tahun dengan tinggi 158 cm dan berat 42 kg. Ilustrasinya dikerjakan oleh Kegaro. Ketika waktu pengerjaannya, Kei mendapatkan referensi warna palet yakni biru hijau atau Tosca yang merupakan warna dari synthesizer Yamaha. Dan penggambarannya dikategorikan sebagai android atau manusia robot. Krypton juga cukup memberikan konsep detail untuk Miku dan menjelaskan Vocaloid kepada Kei. Tetapi ia tetap saja bingung bagaimana cara membuat Miku. Karena dia bingung nih terhadap komputer bernyanyi dan ia juga tidak mengerti apa itu synthesizer, akhirnya dia butuh waktu lebih dari 1 bulan untuk bisa menyelesaikan komisi tersebut. Awalnya, Miku tidaklah digambar seperti yang sekarang, terutama bagian rambutnya. Tetapi, ia mencoba gambar Miku dengan twin tail-nya yang sekarang dan ternyata itu lebih cocok. Bahkan, rambut twin tail itu membuat Miku menjadi karakter twin tail terbaik di abad 21 bersamaan dengan Usagi Tsukino dari Sailor Moon. Teruntuk bajunya, seperti desain digital dan juga sepatu bootnya, didasarkan dari warna program synthesizer sesuai ide Krypton.
yang diambil referensinya dari beberapa model keyboard Yamaha, khususnya di X100 dan juga di X7. Lalu ada kotak tipis di bagian twin tailnya, dibuat sengaja mengapung atau mengambang agar ada kesan futuristik. Dan Kei sadar kalau itu adalah bagian tersulit bagi para cosplayer untuk mengcosplaykan karakter Miku. Selain mengerjakan Miku, Kei juga bertanggung jawab atas karakter Vocaloid lainnya seperti Megumi Luka, Kagami Nerin dan Len, serta Lily. Untuk bagian nama, Hatsune Miku berasal dari bahasa Jepang yang berarti pertama, Hatsu, suara, Ne, dan masa depan. Di mana Miku merupakan Nanori atau cara baca kanji khusus yakni Mirai. Jadi, jika digabungkan, nama Hatsune Miku berarti suara pertama dari masa depan. Dan nyatanya ya memang Miku merupakan salah satu objek penting di masa depan musik Jepang gitu. Bahkan hingga sekarang tidak terlepas dari Miku. 就職して4年目の時に、職場でいじめを受けて、でもうご飯が食べられないとか眠れないとかそういう状態になって、私は苦しい時に救ってくれたのが初音ミクっていう認識なんですよ。 Salah satu trivia menarik tentang Miku adalah seorang PNS dari kota Tokyo yang bernama Akihiko Kondo, 38 tahun, yang menikah dengan Hatsune Miku pada tahun 2018. Kondo menghabiskan setidaknya 2 juta yen atau sekitar 226 juta agar ia dapat memberikan cintanya secara nyata terhadap karakter virtual tersebut. Sebelumnya, ia menggunakan layanan oleh sebuah startup Tokyo di mana menghadirkan hologram 3D Hatsune Miku dalam sebuah silinder. Di sana, Miku dengan kemampuan AI dapat berkomunikasi dengan Kondo. Seperti setiap Kondo bangun pagi, Miku dalam silinder tersebut akan mengucapkan selamat pagi. Dan setiap Kondo pergi kerja, Miku akan mengatakan sampai nanti. Sayangnya, layanan tersebut ditutup pada Maret 2020 dan dikatakan model tersebut telah habis masa berlakunya, yang membuat Miku dalam silinder tersebut tidak mampu lagi memberikan jawaban kepada Kondo. Meskipun begitu, Kondo mengatakan, cintaku pada Miku tidaklah berubah. Aku mengadakan upacara pernikahan karena aku pikir aku akan bersamanya selamanya. Kabar terakhir banyak mengatakan kalau Kondo itu PDF. Diakibatkan dirinya menikah dengan karakter 16 tahun. Tetapi Kondo dengan tegas mengatakan, aku mendapatkan kritik karena menikah dengan Hatsune Miku yang berumur 16 tahun. Bagaimanapun, karakter fiksi yang berumur 16 tahun tidak sama dengan 16 tahun orang aslinya. Aku tuh selalu bilang, Hatsune Miku adalah karakter fiksi. Tolong jangan mencampurkan realita dan juga fiksi. Bayangin, dikatain beginian sama orang yang istrinya Hatsune Miku. Aneh banget. Tadaima. Genki? Trivia terakhir, dari seluruh rentetan konser Miku, ternyata tuh Miku pernah tampil di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 28 dan 29 Mei 2014. Hatsune Miku Expo 2014 in Indonesia. Dan itu pertama kalinya mereka memiliki expo-nya sendiri. Pada penampilannya, Miku sempat menyanyikan satu lagu Indonesia, yakni Venus di Ujung Jari. Namun sayangnya sejak saat itu, belum ada tanda-tanda apakah Miku akan segera kembali ke Indonesia. Mengingat, Miku sudah kembali gencar-gencarnya keliling dunia. Hampir 10 tahun lamanya, Miku tidak lagi kembali ke Indonesia. Itulah seluruh cerita tentang virtual diva Hatsune Miku yang sudah ada sejak tahun 2007 dan tetap relevan hingga sekarang. Hadirnya Miku juga merubah industri musik Jepang itu sendiri dan berbagai masterpiece berhasil diciptakan dari bank suara tersebut. Kalaupun nanti Miku bakal hadir lagi konser di Indonesia, kemungkinan besar aku bakal nonton. Kalau kalian ada yang mau nambahin, misalnya kayak ada yang kurang nih dari omongan aku, koreksi, ataupun yang lainnya silakan aja drop di kolom komentar di bawah ini ya, teman-teman seperti biasa. Itu aja dan thank you semua. Oke, terakhir deh. Coba kalian komen lagu Vocaloid favorit kalian di kolom komentar. Nah, kalau aku, jawabannya ada di kolom komentar. Jadi cek aja di bawah. Yoi, start. あなたとコンビニファミリー。カット。はい、カットです。オッケーオッケー。もう一回行きましょう。